Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mayansari dari NIM 131 kelas Ekonomi Pembangunan C. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi dalam perspektif filosofi ekonomi sistem kapitalis. Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf Qaradawi lahir di Soh Taurab pada 9 September 1926. Ia dibesarkan di bawah bimbingan dan pemeliharaan pamannya. Karena pada masa kecilnya orang tuanya telah meninggal, Al-Qaradawi memulai karir sebagai pelajar dan penceramah di berbagai masjid. Ia dikenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga ia sempat dilarang menjadi khatib di sebuah masjid di Daurah Zamalek dengan alasan khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Qaradawi banyak memberikan kontribusi mengenai pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam bidang pemikiran, dakwah, pendidikan, dan jihad. Karena kontribusi ini, Qaradawi mendapatkan penghargaan dari beberapa organisasi maupun negara yang ikut memperhatikan kiprah perjuangan Qaradawi. Pada tahun 1411 Hijriah, Qaradawi mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank atas jasa-jasanya dalam hidup ekonomi Islam. Dan pada tahun 1413 Hijriah, beliau mendapatkan penghargaan King Faisal Award dalam bidang fikih. Dan pada tahun 2002, beliau mendapatkan penghargaan dari Sultan Al-Uwais Emirat Arab. Bagaimana sistem ekonomi Islam? Islam merupakan ajaran universal, bukan hanya berbicara tentang ibadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga berbicara tentang semua aspek kehidupan termasuk ekonomi dalamnya. Ekonomi yang dibangun atas dasar dan tatanan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW kemudian dikenal dengan istilah ekonomi Islam. Sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap. Tetapi pada prakteknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luas, bahkan bisa mengalami perubahan. Sistem ekonomi Islam yang bertujuan maslahah bagi umat manusia merupakan pelaksanaan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, serta pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dengan tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan aturan perundang-undangan dalam sistem perekonomian Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, aktivitas perekonomian seharusnya dibangun atas 4 pilar. Antara lain ketuhanan atau robaniyah, etika atau akhlakiyah, sumber daya manusia atau insaniyah, dan keseimbangan atau wasati. Perekonomian Rabbani menurut Yusuf Al-Qaradawi merupakan perekonomian yang berbasiskan dan bertujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya, dalam kegiatan baik produksi, konsumsi maupun distribusi tidak menyimpang dari hukum-hukum Allah. Sedangkan perekonomian akhlaki menurutnya adalah bahwa perekonomian Islam sama sekali tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlak. Sebagaimana beliau juga tidak pernah memisahkan antara ilmu dan etika. Adapun perekonomian insani merupakan perekonomian yang menjadikan manusia sebagai khalifatullah yang mempunyai peranan penting dalam mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya serta akan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Perekonomian wasati merupakan perekonomian dengan ukuran pengetahuan pertengahan atau keseimbangan atau tawazun yang akan menjadi ruh dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan di sini dimaksudkan bahwa dalam beraktivitas ekonomi, individu tidak menunjukkan sikap berlebihan atau terlalu kikir. Ruang lingkup perilaku produsen Islami menurut Yusuf Al-Qaradawi. Produksi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Usaha ini kemudian menghasilkan barang dan jasa yang akan dimanfaatkan oleh konsumen dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Yang mana sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan Allah untuk manusia dengan berbagai macam jenisnya. Al-Quran merangsang akal kita untuk melihat sekeliling kita yang terdiri dari tanah, air, udara, sungai, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan benda mati semuanya adalah sumber daya alam yang dianjurkan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Manusia dianjurkan untuk mendayagunakan sumber daya alam yang ada apabila mereka adalah ilmuwan dan cendekiawan. Itulah tanda kemuliaan Allah kepada hambanya beserta seluruh nikmat yang telah diberikannya. Menurut pandangan sosialis dalam ruang lingkup perilaku produsen, manusia hidup dalam tatanan kehidupan sosial ekonomi yang mana ini menjadi suatu perangkat yang mendasari setiap kiprah manusia.
Ini berarti bahwa faktor materi masih menjadi penentu utama dalam kehidupan manusia. Sedangkan kesadaran harus ditentukan oleh kondisi material yang ada. Dalam melaksanakan proses produksi, seorang produsen membutuhkan alat dan juga pekerjaan yang telah diakumulasikan. Karena produksi tidak akan terwujud apabila tidak tersedia alat produksi meskipun alat itu hanya tangan. Dan produksi tidak mungkin ada tanpa kerja yang diakumulasikan, meskipun kerja ini hanyalah keahlian yang diperoleh dari praktek yang diulang-ulang dan dipusatkan pada tangan seseorang yang primitif. Kemudian tujuan utama produksi menurut Yusuf Al-Qaradawi yang pertama ada mewujudkan swadaya individu dan yang kedua ada mewujudkan swadaya umat. Di mana dalam pemikiran ekonomi Islam ini tujuan utama produksi adalah untuk memberikan maslahah kepada seluruh umat manusia. Dan menurut pemikiran sosialis, dalam tujuan utama produksi adalah satu, terpenuhinya kehidupan manusia, dan yang kedua mencari kebutuhan manusia, kemudian menciptakan barang dengan proses produksi. Kebutuhan hidup akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Proses produksi harus dilakukan karena berkaitan dengan peningkatan populasi masyarakat manusia. Disinilah akan timbul pembagian kerja, baik pekerjaan yang bersifat material, seperti sesuatu yang berhubungan dengan alat atau model dalam produksi, dan juga yang bersifat mental, yaitu kesadaran untuk berpikir, membentuk teori, teologi, filsafat, dan etika. Kemudian prinsip produksi menurut pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu maupun komunitas adalah berpegang teguh pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Halal di sini berarti sesuatu yang dilakukan benar menurut syariat agama Islam, baik dalam perspektif nilai dan moralitas Islam. Dalam ekonomi Islam, motif produksi mempunyai kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Perilaku produsen merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Dan Allah memerintahkan umatnya untuk berbuat adil, yang berarti tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Maksud di sini adalah seorang pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Kemudian pada pemikiran sosialis dalam prinsip produksi adalah sistem ekonomi ini seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Setiap individu telah disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Seluruh pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna di antara produksi dan penggunaannya. Yang mana kekayaan ini pada hakikatnya merupakan hasil rampokan dari para buruh, yaitu dengan menggaji mereka di bawah tingkat upah standarnya. Kemudian motif produsen Islami dalam pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, yang pertama adalah mencari maslahah. Produsen diharuskan untuk bekerja karena mereka mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk mencapai kesejahteraan bagi keluarganya. Islam sangat mensyariatkan kaumnya untuk bekerja apabila kita melihat kembali pada konsumsi. Tujuan seseorang konsumen mengonsumsi barang dan jasa adalah untuk mencari maslahah, dan itu pula yang diharapkan oleh produsen dalam sistem produksinya. Dan yang kedua adalah mencari nafkah. Dan kehidupan ini semua manusia selalu berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Karenanya untuk memenuhi kebutuhan ini manusia harus bekerja. Berdasarkan tuntunan syariah, manusia diharuskan memenuhi kebutuhan dengan mencari harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tetap berada di atas. Dan sudah menjadi sunatullah bahwa rezeki itu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan berusaha dan bekerja. Allah meletakkan makanan dari rezeki Allah setelah berjalan di muka bumi. Sebenarnya ini adalah motif yang paling orisinal dalam ajaran Islam. Produksi berarti jihad dan ibadah kepada Allah. Ketika produsen bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah menjaga sumber daya. Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam, karena ia merupakan nikmat dari Allah kepada hambanya. Setiap hamba wajib mensyukurinya, dan salah satu cara bersyukur nikmat
Mensyukuri nikmatnya adalah dengan menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran, dan kerusakan. Dengan demikian, segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk mencari keuntungan tanpa berakibat pada peningkatan nilai guna sangat tidak disukai oleh Islam. Kemudian pada pemikiran sosialis, dalam motif produsen adalah yang pertama adalah memperoleh laba. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu motif produsen untuk berproduksi adalah memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Akan tetapi menurut Karl Marx, pelayanan sosial sistem ekonomi di sini adalah lebih penting dibandingkan memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Karena hakikat kerja bukanlah mencapai materi yang berlimpah, tetapi kerja sudah menjadi hakikat dengan melakukannya dengan penuh kegembiraan. Sesungguhnya Allah sangat suka melihat hambanya yang bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat At-Tabrani dan Dailami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.